untuk pemateri selanjutnya kami persilakan pada kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Le ada nampak? Lah nampak. Le nampak? Lala. Perbesar ses teh. Nampak Dir. Hah? Apa sih? Ini nggak bisa. Dah. Dah. Lah. Pone, tolong diam neset nih. Lagi zoom. Ini apa nih? Lanjut, Firman. Kok nggak bisa? Kepada kelompok 4 kami persilakan. Nggak bisa. Oh. Baiklah, materi pertama yaitu pengembangan teknologi informasi telah. Hah? Apa? Yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah internet dari sekedar kumpulan dokumen statis menjadi ondik mandeh. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah internet dari sekedar kumpulan dokumen statis menjadi platform interaktif yang kompleks pada masa awal web. Halaman disebut menggunakan HTML murni yang bersifat kaku, namun seiring dengan kebutuhan pengguna akan fitur seperti form pendaftaran, sistem belanja online, dan pengelolaan data yang besar, muncul kebutuhan akan teknologi yang mampu menghasilkan konten secara fleksibel. Disinilah PHP mengambil peran krusial. PHP diciptakan oleh Rasmus pada tahun 1994, telah berevolusi dari sekedar alat sederhana menjadi bahasa pemrograman. Server-side paling populer di dunia. Alasan utama adopsi PHP secara masif adalah sifatnya yang open source, dengan kemudahannya untuk diintegrasi dengan berbagai database, khususnya MySQL, sesuai melalui lingkungan pengembangan seperti Exam. Dengan mekanisme kerja di sisi server, PHP memastikan bahwa logika pemrograman terlindungi dari sisi klien, sehingga meningkatkan keamanan aplikasi web. Selanjutnya, apa itu PHP? PHP adalah bahasa pemrograman server-side script yang dirancang khusus untuk pengembangan web. Cara kerja kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikirim ke browser menggunakan dalam bentuk HTML murni. Mengapa PHP gratis open source? Mendukung banyaknya database MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain, komunikasi besar, dan dokumentasi lengkap. Selanjutnya, persiapan lingkungan Exam. Apa itu Exam? Paket perangkat lunak yang berfungsi sebagai server lokal atau localhost. Komponen utama server akses web server MySQL atau MariaDB. Database server PHP interpreter bahasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dira. Selanjutnya pada saudara Yosef, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu materi selanjutnya yaitu persiapan lingkungan Exam. Apa itu Exam?
paket perangkat lunak yang berfungsi sebagai server lokal atau local host. Komponen utama yaitu apps web server, MySQL atau MariaDB database server. Capek mana kawan? Balik lagi. PHP interface bahasa. Selanjutnya, langkah menjalankannya yaitu install exam, buka control panel exam, klik start pada upset dan MySQL, simpan file PHP di folder htdocs. Tag PHP penulisan selalu diawali dengan PHP dan diakhiri dengan tanda tanya yaitu dikasih garis kurung. Variabel dimulai dengan simbol parameter, contohnya parameter nama sama dengan Budi. Bersifat case sensitif. Output menggunakan perintah echo atau print. Contoh echo yaitu hello world. Selanjutnya yaitu tipe data dan operator. Tipe data umum, string, stack, di dalam contohnya yaitu hello. Integer yaitu berupa angka bulat, contohnya yaitu angka 100. Float yaitu contoh adalah angka desimal, contohnya 10,5. Boolean yaitu benar atau salah, atau true dan atau false. Array kumpulan data dalam suatu variabel. Operator itu aritmatika, seperti yang tertera di PPT. Perbandingannya yaitu yang sama juga yang tertera di PPT, dan yang terakhir yaitu logika. Selanjutnya, state control atau struktur kendali. Percabangan atau kondisional, if atau else menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu. Switch memilih salah satu dari banyak blok kode untuk dieksekusi. Selanjutnya itu perulangan atau looping. Dan selanjutnya yaitu for, berulangan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya itu while, berulangan selama kondisi bernilai benar. Dan yang terakhir yaitu for each, khusus untuk mengulang elemen dalam array. Selanjutnya yaitu fungsi atau function. Pengertian, blok kode yang dapat digunakan kembali untuk tugas tertentu. Jenis fungsi yaitu built-in function, fungsi bawah PHP seperti Starline atau DET. User defined function, fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer. Contohnya itu function sapa di dalam kurung yaitu parameter nama. Return yaitu halo dan parameter nama juga. Sudah atau lanjut? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Yosef. Tentunya kami persilakan pada saudara Fahmi. Saudara Fahmi kami persilakan. Paket dah. Baik, selanjutnya itu Paket enggak cuman kayak betul. Oh, Ibu Dira. Pegang. Isurani ya itu ada tak. tulis data disimpan di proses Woi, pengguna, apa nak digunakan untuk mengingat preferensi pengguna seperti remember, meet, session. Data disimpan di server, lebih aman untuk menyimpan informasi sensitif seperti status login, dimulai dengan perintah session start. Siapa nak nomor Ibu Dira nak? Terserah kak. Lanjut. Tesap, kaci. Simpulnya yaitu Ibu Dira. Clearware dinamis PHP merupakan bahasa pemrograman server yang krusial untuk mengubah web statis menjadi dinamis dan interaktif, memungkinkan pengolahan data yang lebih kompleks di balik layar. Apa Cik Ibu Dira? Kemudian ekosistem Iya. pengguna perangkat lunak seperti Exam sangat membantu pengembangan untuk menciptakan lingkungan server lokal secara instan.
Mempermudah proses pembelajaran dan pengujian kode sebelum dipublikasikan. Selanjutnya struktur yang solid, penguasaan terhadap sintaks, dasar variabel, tipe data dan struktur kendali. Logik adalah fondasi utama dalam membangun aplikasi web yang fungsional dan minim error. Keamanan personalisasi melalui fitur session dan cookie, PHP memungkinkan pengembangan untuk mengelola data pengguna dengan aman, serta menciptakan pengalaman navigasi yang bersifat personal seperti sistem agent. Dan yang terakhir, relevansi tinggi. Meskipun banyak teknologi baru bermunculan, PHP tetap menjadi standar industri yang sangat relevan karena memudahkan integrasi database, komunitas yang luas dan terevolusi dalam performa. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 4. Selanjutnya, adakah saran atau kritikan dari teman-teman untuk kelompok 4 dan kelompok 3? Jika ada, kami persilahkan. Sabar-sabar. Lanjut Jika tidak pertanyaan. ada, kita lanjutkan pertanyaan. Jadi untuk kelompok 5 orang pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Tiwit. Jira, kok moderator boleh tunjukkan dia? Mana boleh moderator bertanya? Chelsea bertanya. Chelsea. Tiwi duluan ya. 10. Sabar, Wit, sabar. Perwakilan Berapa MPM? 40. Nanti kirim di grup ya, Wit. Ya. Oke, lanjut. Saya perwakilan dari kelompok 14 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan Gak bisa. Jelaskan. Apa, Wit? Jelaskan. Perbedaan. dan Include. Retur. require. Dikirim di grup ya, tapi bacakan juga ya. Bentar. Require include Require terus. Include. Oke, terus. dan require change. Dah. Dalam PHP beserta dampaknya Apa? dalam PHP Dalam PHP beserta dampaknya dampaknya jika file tidak ditemukan. dah. Oke, terima kasih. Lanjut Firman. Terima kasih kepada
Selanjutnya pertanyaan ada yang Chelsea kami Untuk ujian sebentar. Hampir sampai rumah. Lanjut yang lain lu. Firman bertanya. Intan. Firman sedang bertanya. Izin moderator. Intan. Sampai ada citat bertanya. Intan mau bertanya. Firman sedang bertanya. Firman. Hai Firman. Baiklah. Iya. sabar. Alah kok. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sia dulu kok Chelsea. Ya Chelsea. Perkenalkan saya Chelsea Lores dari kelompok 2 dengan NPM 0071. Pertanyaannya, jika ada konflik style antar ini yang untuk kelompok 3 ya. Oh, kelompok 3. Ya. Oke. Sabar lu. Sabar. Ya. Cepat lambat step. Tensif. Dah. Dah. Jika Anda ingin NPM-nya bara? sebuah file PHP, Sampai step kan. 38. Oh iya 38, lanjut. Jika Anda ingin menjalankan sebuah file PHP yang sudah dibuat, Kalau menjalankan sebuah file PHP yang sudah dibuat, file PHP yang sudah dibuat. langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada kontrol panel exam Apa saja yang harus Dilakukan? pada kontrol panel exam agar file tersebut dapat diakses Ada kontrol Panel. panel exam agar file tersebut dapat diakses melalui localhost. Exam apa tadi? Agar file tersebut dapat diakses melalui localhost. Kirim di grup ya Intan. Tidak mau. Intan. Aku aja kamu baik konten. Queen tanya Queen. Saya bertanya, Firman, Fazila. Ke kelompok Firman, anggun Firman. Ke kelompok 4. Bara surat late tasiso kodira. baru 2 baru yang kelompok ampe. dia barale dia Igolai. igolai siya kini ko loga anggun Fazila. Aku. sweet Cik Surang, Fazila ke kelompok ampe, Anggun ke kelompok 3. Iya, Fazila. nah saya ya. ya kami persilakan pada anggun. Perkenalkan, nama saya Kuntiara dengan NPM 15, ingin bertanya kepada kelompok 3. Oh, kelompok 3. Berapa NPM-nya tadi ya? Sabar. Oh ya, saya dari kelompok 5 ya. Sabar. Fazila. Ya, Bara MPM Fazila 88. 88. Lanjut. Kelompok 5. Alah. Bagaimana cara menemukan Lanjut. Mbak bacaan saya apa ya? Beko kirim ke grup. Jadi, Bagaimana cara menemukan subbarai dengan jumlah maksimum? Maksimum subbarai problem menggunakan PHP. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Berarti kelompok kelompok ampek tinggal 2 lagi pertanyaan. Kelompok Lihat, tinggal 2 lagi. nah, kepada rekan-rekan yang ingin Sebagai bahasa Jelaskan. apa yang dimaksud dengan PHP? PHP Sebagai bahasa server sebagai bahasa server, site scripting, site scripting, scripting, Susah berarti. site scripting, dan apa perbedaan utama? dan apa Perbedaan utama cara kerjanya dibandingkan dengan HTML. kerjanya dengan HTML. Itu aja. Ya udah. Oke. terima kasih kepada Gina. Selanjutnya kami persilakan kepada Sri Dia Masto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunci Uma dengan NPM 42. Saya akan bertanya, saya dari kelompok 7 akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu jelaskan langkah umum melakukan koneksi database di PHP. Yang saya kembalikan kepada moderator. Di grup. Yaitu yang dimana pertanyaannya jika Anda ingin menjalankan sebuah file PHP yang sudah dibuat, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada kontrol panel exam agar file tersebut dapat diakses localhost? Maaf Joseph, Yap. soalnya udah dikirim di grup. Beda ya, Sep? Dari Gina, yang dimana pertanyaannya jelaskan apa yang dimaksud dengan PHP sebagai bahasa server site scripting dan apa perbedaan utama cara kerjanya dibandingkan dengan HTML. Baik, untuk jawabannya, apa itu PHP sebagai server site scripting? Server site scripting berarti semua pemrosesan kode terjadi di server atau di dalam kurung yaitu komputer pusat tempat website tersimpan. Buka di komputer atau browser pengunjung dalam kurung yaitu silence. Bayangkan seperti memesan makanan di restoran untuk kamu yaitu klien atau browser, memberikan pesanan atau request. Kedua yaitu server mengelola bahan mentah menjadi eksekusi PHP. Selanjutnya yaitu menyajikan yang sudah jadi ke respon berupa HTML. Dalam konteks teknis, ketika seorang mengakses file PHP, server akan membaca kode tersebut menjalankan instruksinya seperti mengambil data dari database, lalu mengubah hasilnya menjadi kode HTML biasa sebelum dikirim ke browser kamu. Perbedaan cara kerjanya PHP dan HTML. Perbedaan utamanya terletak pada sifat-sifatnya, yaitu HTML bersifat statis dan PHP bersifat dinamis. HTML bersifat statis, isi kontennya tidak berubah kecuali file diedit manual. Dan kalau PHP bersifat dinamis, kontennya bisa berubah otomatis tergantung data atau kondisi. Sifat lainnya yaitu kalau HTML langsung digunakan di browser pengguna, dan kalau PHP di server digunakan sifat lainnya yaitu di server web seperti
naik, absen atau naik. Dan dari keamanannya, dari keamanan HTML kodenya bersumber biasa dilihat siapa saja melalui view resource. Dan kalau PHP, kode sumbernya tersembunyi. Pengguna hanya melihat hasil akhirnya. Taranglah sete. Yaitu selanjutnya itu HTML. HTML tidak bisa berkomunikasi langsung dengan database. Dan kalau PHP bisa menyimpan, mengambil, dan mengelola data dari database. Cara kerjanya yaitu HTML yaitu langsung. Saat kamu membuka file HTML, browser meminta file ke server. Server mengirimkan file tersebut apa adanya. Dan browser membaca tag HTML dan menampilkannya. Cara kerja PHP yaitu melalui proses. Saat kamu membuka file PHP, browser meminta file ke server. Server menyadari ini adalah file PHP, lalu memanggil PHP interpreter. Dan PHP mengeksekusi logika. Misalnya yaitu jika user sudah login, tampilannya nama mereka. Dan selanjutnya yaitu PHP menghasilkan kode HTML dari logika tersebut. Dan yang terakhir yaitu server mengirimkan hasil HTML tersebut ke browser. Browser tidak pernah tahu bahwa awalnya itu adalah file PHP. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kuntum Khaira Umar. Jelaskan langkah umum melakukan koneksi database di PHP. Yang pertama yaitu menyiapkan informasi. Yang pertama yaitu menyiapkan informasi kredensial. Sebelum menulis kode, Anda harus memiliki 4 informasi yaitu ID website, host biasanya di localhost, username, default pada exam adalah root. Yang kedua yaitu memilih kode koneksi. Anda bisa menggunakan salah satu dari 2 data berikut yaitu W3 Salt MySQL dirancang khusus untuk database MySQL. Yang ketiga yaitu menulis koneksi. Menggunakan berikut contohnya yaitu yang pertama PHP parameter host /localhost, parameter user /root, parameter path /. Selanjutnya melakukan operasi database. Setelah status koneksi berhasil, Anda dapat menjalankan query SQL seperti select, insert, atau update menggunakan fungsi parameter second query. Yang kelima, menutup koneksi. Meskipun PHP akan menutup koneksi secara otomatis saat Anda script selesai, praktik yang lebih baik adalah menutupnya secara manual untuk menghemat sumber daya server. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Pada Kuntum, apakah bisa sudah ya, saya mendengar Kok enggak puas juga dengan jawabannya. kami kembalikan kelompok 4 untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Dokter, saya akan menjawab pertanyaan dari Dan, yang dimana pertanyaan tadi yang sudah diubahnya yaitu sebutkan dan jelaskan aturan dasar penulisan variabel dalam PHP. Kita berikan satu contoh. Jawabannya yaitu menulis variabel dalam PHP sebenarnya cukup fleksibel, namun ada aturan baku yang wajib diikuti. Kode tidak mengalami error. PHP sangat sensitif terhadap cara Anda menulis nama variabel. Berikut adalah aturan dasarnya yaitu 1. Wajib diawali tanda parameter. Semua variabel
di PHP harus dimulai dengan simbol parameter yang kemudian diikuti oleh nama variabelnya. Tanpa tanda ini, PHP tidak akan mengenali sebagai variabel. 2. Karakter pertama setelah parameter. Di Kids tidak diperbolehkan setelah tanda parameter karakter pertama harus berupa huruf A, Z atau AZ dengan huruf kapital atau garis bawah underscore. Variabel ini tidak boleh diawali dengan angka. Seperti contoh yaitu parameter 1 nama, itu salah. Yang benarnya yaitu parameter underscore nama atau parameter nama 1. Itu yang benar. Selanjutnya itu yang ketiga, menggunakan karakter alfanumerik dan underscore. Nama variabel hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Dan Anda tidak boleh menggunakan spasi atau karakter khusus seperti tanda seru, pagar, atau persen. Itu tidak boleh. Yang keempat yaitu sensitif terhadap huruf besar dan kecil atau case sensitive. PHP membedakan huruf besar dan huruf kecil. Artinya parameter nama jika n-nya huruf kapital itu dengan parameter nama dengan huruf n-nya tanda kecil, maka itu dianggap sebagai 3 variabel yang sepenuhnya berbeda. Itu tidak sama. Yang kelima yaitu deklarasi tipe data. PHP adalah bahasa yang bersifat glossary typed. Anda tidak perlu memberitahu PHP apakah variabel tersebut berisi teks, string, atau angka integer. PHP akan menentukannya secara otomatis berdasarkan nilai yang Anda berikan. Contohnya kayak codingan dikirim di grup aja enggak bahas ya? Lanjut aja dulu. Dan Nggak perlu. Oke. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Yosef. Aku mungkin bisa menerima jawaban dari saudara Yosef. Baik, terima kasih. Kita kembalikan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari media selanjutnya. Sebarani dijelaskan perbedaan include include function dan record AB. Nah, Bara pertanyaan lain. Cek lai. 2 lagi. Hah? 2 C lagi. saya akan menjawab pertanyaan dari Fazila Cek Lai. Itu pertanyaannya lepaskan perbedaan include onse dan require onse dalam HP beserta dampaknya jika file tidak ditemukan. Nah, berikut perbedaannya secara sederhana. Pertama, include digunakan untuk menyisipkan file PHP lain ke dalam file utama. Jika file tidak ditemukan, PHP hanya menampilkan warning tapi program tetap berjalan. Contoh dampak itu PHP include header PHP echo sama dengan halo. Jika header PHP tidak ada, maka halo tetap akan tampil. Yang kedua yaitu require. Fungsinya sama seperti include, yaitu memanggil file lain. Jika file tidak ditemukan, PHP akan menampilkan fatal atau error dan program berhenti. Contoh dampak PHP require config.php echo sama dengan halo. Jika config.php tidak ada, maka halo tidak akan dijalankan.
ketiga, include once. Sama seperti include, tetapi file hanya akan dimasukkan satu kali saja. Jika file dipanggil berulang, PHP tidak akan mengisikannya lagi. Jika file tidak ditemukan, hanya muncul warning program tetap berjalan. Kegunaannya itu mencegah file yang sama dimuat dua kali. Yang keempat, ada require once, seperti require tetapi tidak hanya akan masukkan satu kali saja. Jika file tidak ditemukan, PHP akan menampilkan fatal error dan program berhenti. Kegunaannya itu cocok untuk file penting seperti koneksi database atau file konfigurasi. Berikut perbedaan utamanya yaitu fungsi jika file tidak ditemukan, program tetap berjalan, dimasukkan lebih dari sekali. Include, warning, iya atau bisa, require, fatal, error atau tidak bisa, include once, warning, iya, tidak, require once, fatal error, tidak atau tidak. Kesimpulannya itu gunakan include jika file tidak terlalu penting dan gunakan require jika file sangat penting dan program tidak boleh berjalan tanpa file itu. Gunakan include once atau require once jika file hanya boleh dimasukkan satu kali untuk menghindari duplikasi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Fahmi. Izin bertanya pada Fahmi. Fahmi, kelompok itu pertanyaan siapa, Fahmi? Pertanyaan Widya. Widya. Kita kembalikan pada Widya. Widya, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok 4? Terima kasih. Berapa pertanyaan lagi, Dir? Satu lagi. Pada kelompok 4 yang kami usahakan untuk menjawab pertanyaan Ini harus selanjutnya. makin maka takut dia hanya salah lah kok. Coba lihat dulu kak. Menemukan subray dengan jumlah maksimum atau maksimum subray menggunakan PHP. Masalah maksimum subray adalah mencari jumlah terbesar dari subray atau potongan array. Cara kerjanya adalah yang pertama yaitu current sum atau jumlah sementara. Apakah lebih baik lanjutkan jumlah sebelumnya atau mulai dari elemen sekarang. Maksimum atau maksimum global selalu menyimpan nilai terbesar sejauh ini. Contoh singkatnya yaitu enggak lah sih. Nah, tujuan dari tujuannya yaitu mencari jumlah subray terbesar. Metodenya Candace algoritma dan keunggulannya lebih cepat dan efisien. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 3 dan 4, jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam dulu enggak sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Dokumentasi ya. Cepat. Lah, Pewi dah ngeheng dia weh. Ntar lagi meledak. Tuh. Deh. Wait, ngitung 2 detik lagi tuh Mawit. Oh, capek lah. Deh, cepatlah, ada panas tak ada pemberian. Hah? Bukan SS. Tak kawan ah. Kenapa kok? Cepatlah, oi. Capek lah guys. Cuma kamera kak. Capek lah pandai gaya. Capek lah. Yang lain banyak lah yang alun on cam ah. Alah kok. Yang punya laptop. Yang lainnya mah kok. Lama lah.
Yang nampakkan yang dak masih apa tuh, dak masih dokumentasi tuh ke siapa? Nya harus full aja. Aduh lagi. Aduh. Oh. Ada Pak Eci itu dong. Lah, lama kali. Yang lainnya mah kok. Capek lagi ah. Iya lah. Ya salah itu lah. Awak salah. Cepet Lagi bergaya. ada Cheers. Saya sabar dong, ngelek-ngelek dia nih ha. Meledak lah itu mawit. Lah, bara jam dari tadi Zoom. Itu emak. Oi. Lah. Sekali lagi. Wes kawan. Lah. Kalau kan keluar ya. Lah. La.